Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Oktarina dengan NIM 2010602005, kelas Ekonomi Syariah 1 dengan mata kuliah Mikroekonomi Islam dan dosen pengampu Ibu Melis. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis ialah sistem yang mampu memberikan kebebasan yang besar untuk setiap pelaku ekonomi, juga melakukan berbagai kegiatan yang terbaik untuk kepentingan pribadi atas sumber daya ekonomi maupun berbagai macam faktor produksi lainnya. Itu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis ialah sistem ekonomi yang menginginkan kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Yang keempat yaitu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ialah ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah juga bisa ikut andil untuk memantau kegiatan perekonomian yang sedang berjalan atau bisa juga tidak. Yang terakhir yaitu ekonomi campuran. Ekonomi campuran ialah perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Masalah ekonomi secara umum yang sering terjadi ialah kemiskinan individual dan kemiskinan negara. Sedangkan menurut pendapat saya, masalah ekonomi akan timbul jika terjadinya masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi tidak berjalan selaras. Asas dan kaidah ekonomi Islam terdiri dari 3. Yang pertama kepemilikan atau ownership, yang kedua distribusi atau distribution, yang ketiga yaitu disposisi atau tasarruf. Kepemilikan terdiri dari 3, yaitu kepemilikan individu atau private ownership, yang kedua kepemilikan umum atau public ownership, yang ketiga yaitu kepemilikan negara atau state ownership, yang kedua distribusi atau distribution, yang ketiga yaitu disposisi atau tasarruf, ialah hukum syara dalam memanfaatkan barang dan jasa yang terdiri dari 2, yang pertama pengembangan hak, yang kedua nafkah dan hak. Materi selanjutnya yaitu kepemilikan. Kepemilikan ialah izin pembuatan syarat untuk memanfaatkan syarat dan jasa tertentu yang menyebabkan kepemilikannya berhak mendapatkan kegunaan serta mendapatkan kompensasi darinya. Kepemilikan sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau private ownership, ialah hukum syara yang berlaku untuk barang dan jasa, di mana pemiliknya berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi darinya untuk seorang diri. Yang kedua yaitu kepemilikan umum atau public ownership, ialah izin pembuatan syariat kepada suatu kelompok untuk sama-sama memanfaatkan benda. Bentuk dan ciri harta kepemilikan umum terdiri dari 3. Yang pertama fasilitas umum, yang kedua bahan tambang yang tidak terbatas, yang ketiga sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi dimiliki secara perorang. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara atau state ownership, ialah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah. Kepemilikan ini terdiri dari 2. Yang pertama warisan, ialah harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau bekerja keras. Yang kedua ialah bekerja, ialah harta yang diperoleh dari hasil bekerja untuk menyambung kehidupan. Materi selanjutnya ialah kebijakan mikroekonomi Islam. Kebutuhan manusia atau human needs terdiri dari 2, yaitu kebutuhan individu, pokok yang terdiri dari sandang, pangan, papan, sekunder, dan mewah. Sedangkan kedua yaitu kebutuhan kelompok yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kesimpulannya ialah tugas terberat saat ini dalam mengimplementasikan ekonomi Islam adalah persepsi masyarakat yang belum menerima sepenuhnya, yang mengakibatkan kekeliruan terhadap ekonomi Islam. Bagaimana mensosialisasikan konsep-konsep ekonomi Islam ke masyarakat, terutama umat muslim. Belajar berlaku individu dalam tindakan. Sampai saat ini belum banyak masyarakat menganggap bahwa ekonomi Islam adalah alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.